Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal ke laptop atau PC kita paket aplikasi yang akan kita gunakan untuk belajar bagaimana membuat suatu database pada aplikasi MySQL. Tutorial kali ini kita akan bicarakan pertama yang menginstal, langkah menginstal paket aplikasi appserv. Yang kedua, bagaimana mengakses membuat, melihat dan membuat database pada MySQL. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari pada bagian kali ini. Pertama, kita lihat untuk bagaimana menginstal. Sebelum kita menginstal, pastikan kita mendownload aplikasi appserv. Kita buka dari Google. Di sini Google, kita ketik appserv. Oke, aplikasinya ini yang pertama, appserv. Kita download. Oke, pastikan download. Kita klik download, kemudian download, dia akan diletakkan di sini. Oke, karena sebelumnya sudah saya download, kita langsung menginstal dari yang telah saya download sebelumnya. Jadi komputernya agak lambat. Cari appserv. Oke, ini kita klik kanan, ada tombol mouse. Lalu di open atau di install. Kita tunggu sampai aplikasinya jalan. Oke. Yep. Klik yes. Oke. Klik next. Perhatikan ini karena saya setelah menginstal sebelumnya, jadi untuk memperlihatkan langkah-langkahnya saya klik saja OK. Ini proses menonaktifkan instalasi sebelumnya. Serve MySQL change status from running to stop. Serve MySQL change stop pending to stop it to stop. Oke, selesai. Kita klik I agree. Kemudian pastikan foldernya appserv. Next, pastikan semua tercentang. Apache HTTP server itu adalah yang menjalankan localhostnya, servernya. Kemudian ini MySQL database-nya. Kemudian ada PHP MyAdmin. Next, pastikan nama servernya adalah localhost. Kemudian next, perhatikan username-nya itu adalah root. Ini enter root. Root ini adalah username untuk super administrator. Kita tambahkan, masukkan password. Saya simpan password yang sederhana, harus 8 karakter supaya mudah saya ingat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kan lokal, hanya untuk latihan saja, jadi tidak perlu saya rahasiakan. Install. Oke, kita tunggu. Oke,
instalasinya telah komplit, pastikan start Apache itu tercentang, kemudian start MySQL itu tercentang, lalu klik tombol finish. Tunggu sampai ini lagi mengaktifkan HTTP Apache servernya diaktifkan, kemudian MySQL nya itu sudah di start. Tunggu sampai selesai. Oke, selesai. Selanjutnya kita buka di browser kita, diketik localhost. Apakah sudah aktif atau belum? Localhost, enter, maka tampil seperti di layar ini. Ada phpMyAdmin, ada PHP Information Version. phpMyAdmin adalah aplikasi yang membantu kita, memudahkan kita dalam mengadministrasi database di MySQL. Ini mempermudah, tapi dalam pelajaran ini nanti tutorialnya saya tidak akan membahas tentang phpMyAdmin. Yang kita akan bahas langsung dari konsol MySQL. Oke, untuk login sini perhatikan tadi username-nya adalah root, kemudian passwordnya adalah 123458. Kita tunggu lagi running, komputernya ini agak lambat. Oke, kita masuk di dalam dashboard localhost phpMyAdmin. Ini ada beberapa. Oke, sekarang bagaimana cara kita mengaktifkan atau mengakses server MySQL melalui konsol. Caranya kita tekan tombol gambar Windows di keyboard, gambar Windows plus R, dan tombol run atau diklik run, kemudian ketik cmd. Akan keluar seperti ini. Kita perbesar dulu hurufnya biar kelihatan. Oke, mungkin 28. Oke, supaya nampak betul. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Di bagaimana akses. Pertama itu kita lihat mengakses server MySQL. Oke, perintah yang kita gunakan adalah titik sini dari C.2 dari users, kemudian kita ketik sini. Oke, terbalik ya. Oke, users, kemudian jurmat, terus MySQL min u, maksudnya user, min u itu user, nama usernya, kemudian min p password, lalu tekan enter, tekan enter. Oke, kita lihat aplikasinya MySQL min u, kemudian usernya root, kemudian min p, enter. Password tadi yang kita masukkan 12345678. Oke, kita masuk sekarang di konsol dari MySQL. Konsol dari MySQL. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah bagaimana cara kita melihat database yang ada di dalam server MySQL kita. Perintah yang digunakan adalah melihat atau menampilkan seluruh database. Show database. Perhatikan harus jamak database, kemudian titik koma. Jangan lupa setiap perintah dari MySQL itu harus diakhiri dengan titik koma, menandakan perintah akhir dari perintah. Oke, kita enter, maka akan tampil semua database. Oke, kita lanjutkan. Tampil ada 4 database, 2 skema database yang kita
yang kita miliki di dalam server. Nah, kita lihat perintahnya untuk menampilkan isi database pada server MySQL. MySQL show database. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat satu database di server MySQL. Perintahnya adalah create database, kemudian jadi perintahnya adalah create database, itu perintah, statementnya, perintahnya create database. Apa nama database yang kita membuat? Kita tulis test1, itu nama databasenya. Jangan lupa titik koma. Oke, query oke, satu row telah dibentuk. Kita tampilkan apakah ia telah ada di dalam daftar database kita, database show database. Kita tampil, perhatikan di paling bawah itu ada test1, database test1. Selanjutnya, bagaimana cara kita melihat isi dari database? Bagaimana cara kita melihat isi dari database? Untuk melihat isi dari database, itu biasanya kita aktifkan dulu databasenya. Yang pertama, bagaimana cara mengaktifkan databasenya? Test1 misalnya. Kita gunakan perintah use test1. Use, gunakan database test1. Oke. Kita sekarang aktif di bawah database test1. Bisa dipahami sampai sini? Oke, perintah yang digunakan kita ketikkan di sini, membuat database MySQL. Oke, create database test1. Yang kedua, mengaktifkan suatu database SQL use test, nama databasenya test1. Bentar. Oke, berikut bagaimana cara kita membuat user baru pada server MySQL. Perintah yang digunakan adalah create. Oke, kita exit dulu, kita bersihkan layarnya, CLS. Oke. Create user, kemudian nama usernya tanda kutip kita sebutnya matematika 1 tanda kutip. Oke, usernya selesai. Sekarang kita coba login dengan menggunakan masuk ke konsol SQL yang baru. MySQL menu matematika 1. Oke, kita masuk di dalam tanpa password. Berarti kan kalau kita show database, kita punya satu informasi, skema informasi.
Selanjutnya bagaimana kita menambahkan membuat user dengan passwordnya. Kita buat ini, kita connect dulu dengan root yang create user tanda kutip matematika 2 identified by tulis rahasia. Oke, sekarang kita coba connect dengan menggunakan ini MySQL -u matematika 2. Kita tidak ketikkan passwordnya, maka dikatakan access denied for user. Kita akan di sini adalah using password now. Kita tambahkan password -p rahasia. Oke, kita ulangi rahasia. Oke, kita masuk ke dalam. Demikian cara membuat username pada MySQL. Selanjutnya, bagaimana kita menghapus user yang telah dibuat sebelumnya. Perintahnya adalah drop user matematika 1. Oke, privilege, oke, SU drop user matematika 1. Drop user matematika 1. Oke. Demikian dari akhir pelajaran kita, dari akhir tutorial ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya, bagaimana cara kita membuat tabel, menambahkan kolom, dan menginsert data di dalam satu tabel.